Halo teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas terkait dengan akuntansi pembiayaan di akuntansi pemerintah, yang mana kita akan bahas soal tahun lalu UAS 2019-2020. Lebih tepatnya terkait investasi nih. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini itu sebelum ke soal, aku mau review dikit. Jadi kalau misalnya di pemerintah itu, kalau melakukan investasi itu ada dua metode penilaian. Bisa pakai metode biaya ataupun metode ekuitas. Ini tuh dilihat dari apakah si pemerintah itu punya pengaruh signifikan ataupun tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kalau di soal nggak diketahui pengaruhnya gimana? Bisa dilihat dari persentasenya. Kalau dia itu di bawah 20%, kurang dari 20%, maka pakainya metode biaya. Kalau dia itu antara 20% sampai dengan 50%, atau lebih dari 50%, dia itu pakai metode ekuitas. Apa sih pentingnya metode ini? Ini tuh untuk biar kita tahu kayak mana cara menjurnal. Jadi nanti ada sedikit perbedaan di bagian-bagian tertentu terkait cara pencatatannya, cara penjurnalannya. Nah, kalau misalnya di metode ekuitas sendiri, itu kita kalau misalnya nanti si perusahaan terkait itu, perusahaan yang kita investasiin itu ada laba atau rugi, ataupun bagi dividen, itu kan ekuitas si perusahaan itu kan berubah. Nah, maka itu akan merubah nilai investasi kita juga. Gitu, teman-teman. Itu gambaran awal ya. Nah, kita baca aja. Di sini disuruh buat jurnal nih, teman-teman. Jurnal untuk masing-masing transaksi di atas. Baik di BB aktual maupun buku besar kas. Oke. Langsung aja kita baca dulu pada neraca pemerintah per 31 Desember 2018. 31 Desember 2018 merupakan saldo akhir di 2018, artinya saldo awal di 2019, gitu kan? Nah, jadi si pemerintah ini punya dua investasi permanen, ada di PT Berkah Sentosa senilai 75 miliar dengan kepemilikan 75%. Berarti kan 75% ini pakai metode ekuitas ya, karena lebih dari 50%, ya kan? Karena di sini nggak diketahui nih, dia punya signifikan atau enggak, kepemilikannya signifikan atau enggak, jadi kita lihat dari persentasenya. Sedangkan yang kedua ada di PT Aman Sejahtera sebesar 15 miliar dengan persentase kepemilikan 10%. Berarti dia itu kurang dari 20%, makanya pakai metode biaya. Transaksi tahun 2019. Oke. Sebelum ke transaksi, jadi teman-teman, Akum itu jauh lebih mudah dari AKM menurutku ya. Karena apa? Karena dia itu semua jurnal-jurnal gitu kan itu udah diatur di PP maupun PMK. Jadi udah ada apa ya? Udah ada kriterianya gitu, udah ada standarnya gimana cara nyetaknya gitu. Misal kapan waktu jurnal komitmen gimana nyetaknya, waktu jurnal resum tagihan gimana nyetaknya. Pas ada realisasi gimana gitu kan. Jadi semuanya udah diatur. Tinggal kita nyetak-nyetak aja gitu. Oke, di sini dibilang melakukan penambahan modal dengan membuat resum tagihan. Jadi si pemerintah itu tuh dia mau nambah lagi investasinya di PT Berkah Sentosa maupun di PT Aman Sejahtera. Karena baru SPM, berarti kita ngelihat jurnalnya, SPM itu kan baru ada resum tagihan gitu kan. Itu nyatanya investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Ini biasa disingkat juga YMHD, yang masih harus dibayar. Nah, kenapa yang masih harus dibayar? Karena belum terrealisasi. Realisasinya itu waktu ada SP2D. Karena belum terrealisasi, makanya belum ada, di resum tagihan ini belum ada jurnal di buku besar kas juga, gitu teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung nyatet aja, ya kan? Baik metode ekuitas ataupun metode biaya itu sama ya, kalau misalnya baru penyertaan modal itu sama. Nah, sebesar 5 miliar dan 3 miliar di sini.
investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Buku besar kas belum ada karena masih resum tagihan, gitu teman-teman. Yang kedua, itu terbit SP2D. Nah, di sini kan baru adanya realisasi. Baru adanya realisasi, dengan adanya SP2D ini baru adanya pengeluaran kas lah, gitu istilahnya. Terhadap poin 1 ini tadi. Jadi, kalau misalnya udah ada realisasi SP2D, itu kan udah ada pengeluaran kas, makanya kita jurnal dikal, gitu kan, di kredit. Terus kita balik aja nih, yang tadi, yang masih harus dibayar nih, kita balik. Pengeluarannya MHD ini. Ya, ada 5 miliar dan 3 miliar. Jangan lupa, karena ini udah terrealisasi, maka kita akan membuat jurnal di buku besar kas. Pengeluaran pembiayaan, PMN ini penyertaan modal negara. Di sini, modal negara. Ada dikal sebesar 5 miliar dan 3 miliar. Ini masih sama jurnalnya baik di ekuitas maupun di biaya metodenya. Selanjutnya, di pengumuman laba nih teman-teman. Waktu pengumuman laba, di pengumuman laba itu ada perbedaan terkait dengan metode ekuitas dan metode biaya. Kalau metode biaya itu dia nggak bakal nyatat apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya metode ekuitas, kayak yang tadi bahas di awal, itu kalau misalnya adalah laba atau rugi atau pembagian dividen gitu kan, dia kan itu mempengaruhi ekuitas sih PT itu kan. Jadi kan karena kita nyatatnya pakai metode ekuitas, maka akan berpengaruh juga nih di investasi kita. Kita lihat aja, kalau misalnya PT Berkah Sentosa itu pakai metode ekuitas, berarti saat dia memimpin laba akan berpengaruh nih di investasi kita. Cara nyatatnya, investasi jangka panjang permanen pada pendapatan penyesuaian nilai investasi. Jadi kan dia ini laba nih, laba untung. Makanya kita juga nyatetnya sebagai orang yang sebagai pemerintah ini, sebagai yang dengan metode ekuitas, kalau misalnya perusahaan yang kita investasiin untung, berarti kita juga untung gitu. Makanya kita juga nyatetnya pendapatan gitu. Investasi kita bertambah. Oh ya, kayaknya aku lupa bilang tadi, jadi di sini tuh ada warna hijau dan warna hitam. Ini tuh sebenarnya untuk memudahkannya aja. Kalau misalnya yang warna hijau, itu artinya jurnal-jurnal terkait dengan ke PT Berkah Sentosa. Sedangkan kalau misalnya warna hitam, itu jurnal-jurnal terkait dengan si PT Aman Sejahtera, gitu teman-teman. Nah, kan di sini PT Berkah Sentosa itu labanya 10 miliar. Apa kita catat 10 miliar itu? Enggak. Kenapa? Yang boleh kita akui hanya sebesar persentase kepemilikan kita. Kita tadi kan punyanya sekarang 80% ya. 80% itu dilihat dari mana? Dari sini, teman-teman. Tadi kan karena kita nambah modal, jadi kan pertama kita miliki 75% di PT Berkah Sentosa. Terus waktu kita di transaksi 1, kita itu nambah modal kan, 5 miliar. Jadinya karena kita nambah investasi, otomatis kepemilikan kita bertambah juga dong. Jadinya dari 75% ke 80%. Di PT Aman Sejahtera juga gitu. Karena ada nambah 3 miliar, jadi dari 10% ke 12%. Oke. Nah, jadi kita balik lagi nih. Pas kita pengumuman laba, pas ada pengumuman laba dari PT Berkah Sentosa, itu 10 miliar, kita cuma nyatatnya sebesar 80% dikali dengan 10 miliarnya. Jadi kita cuma nyatatnya 8 miliar aja. Sedangkan untuk laba yang didapat di PT Aman Sejahtera, itu kita nggak bakal nyatat apa-apa. Kenapa? Karena dia pakai metode biaya. Jadi untuk yang ini, keterangan yang ini, PT Aman Sejahtera mengumumkan laba 4 miliar ini, kita nggak bakal nyatet. No, atau ini boleh dihapus juga, nggak apa-apa. Cuma ini aja kan. Nah, sekarang ke nomor 4. Pengumuman pembagian dividen tunai. Nah, pengumuman pembagian dividen tunai
itu teman-teman di sini nih ada perbedaan pencatatannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya di pemerintah itu ada tuh satker ataupun unit unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Dia itu ada yang kerjanya sebagai pengelola portofolio investasi ataupun dia itu sebagai pengelola dividen. Kalau dia itu sebagai pengelola portofolio, berarti dia itu bakal mencatat terkait dengan portofolio investasi gitu. Sedangkan kalau misalnya dia sebagai satker yang mengelola dividen, dia nyatetnya pas ada dividen gitu. Setiap ada dividen dia cuma nyatet di dividen-dividennya aja. Gitu teman-teman. Nah di sini kan di keterangan soalnya itu tuh nggak usah dipisahin gitu katanya, yang pengelola portofolio maupun pengelola dividen. Tapi di sini aku pisahin aja. Kenapa? Karena biar lebih nampak nih kalau teman-teman nanti seandainya disuruh pisahin. Sebenarnya kalau nggak disuruh pisahin ya tinggal gabung aja gitu nih jurnalnya semuanya. Nggak usah ada keterangan-keterangan gini gitu. Tinggal nyatuin aja gitu kan. Nah, oke. Jadi teman-teman, waktu pengumuman pembagian dividen tunai, itu kalau misalnya si pemerintah itu dia nyatetnya pakai metode ekuitas, maka dia akan berpengaruh di investasinya. Nih. Setiap ada perubahan ekuitas dari perusahaan terkait itu, ada laba, rugi ataupun pembagian dividen. Ini kan dibagi dividen nih. Jadi kalau misalnya nyatetnya pakai ekuitas, dia itu waktu pengumumannya dia akan berpengaruh ke investasinya. Maka si satker pengelola investasi itu akan nyatet koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Kenapa investasi kita berkurang? Karena si PT Berkah Sentosa ini, dia itu kan mau bagi dividen, otomatis ekuitasnya berkurang. Makanya investasi kita ikut berkurang gitu. Nah, jadi berapa dia mau bagi dividen nih, teman-teman? Dia mau bagi dividen itu sebesar 50% dari laba. Nah, jadi 50% dari laba. Labanya itu ada 10 miliar. 50% dari 10 miliar. Nah, jangan lupa juga kita kaliin dengan persentase kepemilikan kita gitu. Jadi kita itu kan punya kepemilikannya itu cuma 80%. Jadi tadi 50% dari 10 miliar dikali lagi dengan persentase kepemilikan kita. Gitu ya. Jadi itulah dividen yang akan dibagikan, yang akan mempengaruhi ke ekuitas kita, ke investasi kita maksudnya. Nah, terus, jadi ini udah clear. Sedangkan kalau misalnya di PT Aman Sejahtera, itu kita nggak bakal nyatet apa-apa waktu pengumuman dividen. Nggak nyatet apa-apanya itu waktu di satker pengelola investasi. Kenapa? Karena kita pakai metode biaya. Jadi nggak ngaruh ke ekuitas kita. Oke. Sedangkan jangan lupa ada namanya si satker pengelola dividen. Kalau misalnya satker pengelola dividen, itu waktu kita ada pengumuman dividen, itu kan baru pengumuman ya, belum dibagi. Maka kita akan nyatat piutang, bukan pajak, ada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Ini sebesar apa? Sebesar tadi teman-teman. Jangan lupa tadi kan dibaginya yang diumumkan dividennya itu adalah 50% dari laba. 50% dari 10 miliar. Jangan lupa juga kita kaliin dengan persentase kepemilikan kita, yaitu 80%. Makanya 4 miliar. Sedangkan di PT Aman Sejahtera itu berapa sih pengumuman dividennya? Ada sebesar 60% dari laba. Labanya kan 4 miliar. 60% dari laba 4 miliar. Dikali lagi persentase kepemilikan kita. Dapatlah 288 juta. Ini baru saat pengumuman. Oke. Yang kelima itu saat pembagian, teman-teman. Saat penerimaan dividen tunai.
Jadi yang di sini tuh yang baru dibagi itu punya PT Aman Sejahtera aja, PT Berkas Sentosa belum. PT Aman Sejahtera pas dibagiin, berarti kan kalau misalnya kita nerima dividen, gitu. Pas kita nerima dividen, itu kan otomatis kita dapat dedel ya, kita dapat uang gitu kan, kita nyatetnya dedel diterima dari entitas lain pada pendapatan bagian laba atas BUMN. Nah, tapi sebelumnya kita itu kan nyatetnya piutang nih. Jadi jangan lupa dulu kita balik nih yang ini, jurnal ini kita balik tadi. Piutangnya itu kita kredit jadinya, pendapatan ini jadinya kita debit. Barulah kita nyatet penerimaannya itu dedel pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Karena udah terrealisasi, udah dapat uangnya, dapat dividennya, makanya kita catat di jurnal buku besar KAS. Mungkin sekian dulu terkait dengan yang ini ya, terkait dengan tahun 2019. Kita lanjut di part selanjutnya terkait 2020.